kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22, 23, 24. Tetapi Petrus menarik Yesus bersaking dan memperkirakan, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu, hal itu sekali-sekali akan menerima apa. Bahkan Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, udahlah iblis, engkau sekuat sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus Kata kepada muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 28 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kemuliaannya. Terpujilah nama Tuhan dan kekal selamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh Tuhan itu mengasihi saudara dan saya. Kita orang-orang percaya. Mengapa Tuhan Yesus menanyakan kepada semua orang tentang dirinya? Bahkan murid Yesus namanya Petrus ditanya, siapakah aku ini? Petrus. Petrus menjawab, engkau adalah anak Allah. Ketika Petrus menjawab pertanyaan dari Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Apakah aku ini? Maka kata Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberikan dan menyampaikan kepada Petrus. Hei Petrus, dikatakan selanjutnya, dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Engkau adalah Petrus.
Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan dapat menguasai. Ini berbicara tentang gereja. Gereja itu didirikan di atas dasar pengakuan iman yang kokoh. Di atas batu karang ini aku dirikan jemaatku. Kalau gereja itu dibangun atas dasar bangunan pondasi yaitu iman kita kepada Tuhan Yesus, iman kita kepada Tuhan Yesus, maka orang yang beriman di dalam Yesus Kristus itu alam maut tidak dapat menguasainya. Setan iblis tidak dapat menguasainya. Karena di atas batu karang ini, siapa batu karang? Di atas batu karang ini Petrus, aku bangun, aku akan bangun. Di atas batu karang ini ku bangun jemaatku, maka alam maut tidak akan dapat menggoncang, menguasainya. Saat disebutkan gereja adalah kumpulan orang percaya, itulah namanya gereja. Bukan suatu bangunan yang dibangun manusia, tapi suatu persekutuan orang percaya, itu namanya gereja. Adalah pengakuan iman Kristen. Gereja itu adalah orang-orang percaya, itulah namanya gereja. Kumpulan orang percaya namanya gereja. Maka alam maut tidak akan dapat menggoncangkannya. Kalau orang yang beriman di dalam Tuhan Yesus, tidak ada akan kuasa maut tidak akan dapat membinasakannya. Kalau kuasa maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kematiannya di kayu salib, dalam kebangkitan yang menunjukkan kemakuasaannya dan menunjukkan alam maut tidak ada sengat lagi. Sengat maut di manakah sengat? Yesus bangkit dari antara orang mati. Karena gereja itu menyaksikan kematian Yesus Kristus dan kebangkitan Yesus Kristus pada hari yang ketiga. Gereja itu menyaksikan karena Yesus itu mati dan Yesus itu akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka disitulah maut telah dikalahkan. Kuasa maut tidak berkuasa lagi. Orang yang percaya akan Yesus tidak dapat dikuasai alam maut. Yang percaya Yesus, yang beriman kepada Tuhan Yesus, tidak dapat dikuasai oleh kuasa maut. Setan iblis tidak dapat menguasai kita. Karena orang yang percaya di dalam Yesus Kristus disebut gereja Tuhan, kumpulan orang percaya ini ada kuasa daripada Tuhan. Kehadiran Allah hadir dalam kehidupan gereja. Maka setiap kumpulan orang percaya dalam nama Yesus Kristus ada kuasa mengusir setan, diberikan kuasa menyembuhkan orang sakit, diberikan kuasa untuk membangkitkan orang mati, diberikan kuasa untuk mentahirkan orang kusta. Ada kuasa. Orang yang percaya di dalam Yesus ada kuasa. Otoritas yang datangnya daripada Tuhan yang telah mengalahkan kuasa maut itu. Tuhan yang sudah mengalahkan kuasa maut itu, yang mengaruniakan kepada kita telah pengakuan iman kita kepada Tuhan
saat itulah kita mendapatkan anugerah keselamatan, maka alam maut itu tidak dapat menguasai kita. Setan iblis tidak dapat menguasai kita. Roh Kudus tidak dapat menguasai kita. Karena orang yang beriman di dalam Yesus Kristus telah menerima kasih karunia dan kuasa untuk menolak balak, untuk menolak segala setan, untuk menolak segala roh-roh penguasa, penghulu di udara, pemerintah, penguasa, penghulu di udara, setan iblis. Kita patahkan, kita tolak di dalam nama Yesus. Hanya orang yang beriman dalam Yesus diberikan kuasa untuk mengusir setan. Yang beriman dalam Yesus ada kuasa untuk menaklukkan semua makhluk di muka bumi ini. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah namanya gereja Tuhan. Kumpulan orang 1, 2, 3 orang berkumpul dalam namaku, maka di situ dia Tuhan ada di tengah-tengah kita dan kita berseru kepadanya, dan saat itu Tuhan mendengar doa saudara. Tuhan memberkati saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita takut? Mengapa kita cemas? Mengapa kita bimbang? Mengapa kita ragu? Kita tidak boleh meragukan lagi. Tetapi kita percaya akan kehadiran Allah hadir dalam kehidupan kita. Hanya beriman di dalam Yesus ada kuasa memberikan kesembuhan, kuasa untuk mengusir setan, dan kuasa diberikan karunia untuk memberkati. Maka setiap ucapan dan perkataan lewat perkataan lidah dan bibir saudara di hadapan Tuhan, maka disitulah saudara orang yang percaya Tuhan Yesus itu sudah mendapatkan meterai kasih kuasa dari mulut. Gunakan perkataan ucapan ini, perkataan firman dengan iman. Karena Allah itu dekat dengan kita. Di mana? Di hati dan di mulut dan di hati kita. Mari kita membuka dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Silakan membaca ya saya. Roma pasal 10 ayat 8, 9, silakan membaca. Katanya, ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ya. Tetapi apa katanya? Firman itu dekat kepadamu. Firman itu perkataan Tuhan. Itu dekat kepadamu. Di mana? Dikatakan di sini firman Tuhan, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Orang yang percaya kepada Yesus untuk mendapatkan kasih karunia dan kuasa daripada Tuhan dalam ucapan perkataan oleh kuasa firman, mulut yang sudah dimeteraikan, mulut yang sudah diberkati oleh Tuhan, perkataannya saja diberkati Tuhan. Mulut, perkataan dan ucapan lakukan semuanya dengan iman, maka engkau diberkati. Di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.
Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Barang siapa percaya akan Tuhan Yesus tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita harus kenali Tuhan secara pribadi dalam kehidupan. Dan imanmu, pengenalanmu, pribadimu kepada Tuhan Allah yang melampaui segala akal itu akan memberikan kepadamu roh damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan tinggal dalam hati dan pikiranmu, dipimpin oleh Tuhan. Hati dan pikiranmu dipimpin oleh Tuhan. Hati dan pikiranmu disertai oleh Tuhan. Hati dan pikiranmu adalah dalam penguasaan Tuhan Yesus Kristus. Allah yang penuh kuasa itu membimbing kamu, membimbing saudara, hati dan pikiran, Maka roh damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kita buka di dalam Filipi pasal 4 ayat 13, ini saya untuk membacanya. Dapat bertanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada segala perkara dapat kita tanggung hanya bersama dengan Tuhan yang memberikan kekuatan kepadamu. Itu kata firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung. Anda dapat menanggung segala permasalahanmu kalau engkau bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kepadamu kekuatan. Dan Tuhan memberikan kepada dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan kita dapat menanggung, yang memberikan kekuatan kepadaku, yang memberikan kekuatan. Engkau akan diberikan kekuatan Tuhan. Kita dapat menanggung segala, dikatakan segala perkara, masalah apapun. Kita dapat menanggung hanya bersama dengan Tuhan yang memberikan kepadamu kekuatan, kemenangan, dan pencobaan tidak akan melebihi kekuatan yang Tuhan berikan kepadamu. Dan Tuhan telah berjanji, alam maut tidak akan dapat menguasainya. Di atas batu karang ini Petrus, aku bangun gerejaku, aku bangun jemaatku. Alam maut tidak akan dapat menguasainya. Alam maut tidak dapat menguasai. Maka kalau kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, itu namanya kita sedang bersekutu dengan Tuhan. Itu namanya disebutkan gereja Tuhan. Orang yang membangun hubungan pribadinya dengan Tuhan, membangun hubungan pribadi baik siang maupun malam dalam kehidupannya, bersekutu dengan Tuhan, itu namanya gereja Tuhan. Maka alam maut tidak akan dapat menguasainya. Setan iblis tidak akan dapat menguasainya. Roh sakit penyakit tidak dapat menguasainya. Alam maut tidak dapat menguasainya. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 24, silakan juga saya membacanya. Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 24. Kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang
kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup dan tidak perlu dihukum, melainkan beroleh hidup yang kekal oleh mendengar saja. Dan engkau menerima, membuka hatimu, maka saat itulah anugerah Tuhan diberikan kepadamu, kuasa untuk engkau lepas dari kuasa maut. Dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Tidak menanggung hukuman, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya mau mendengar perkataan. Kenapa? Dikatakan firman itu dekat kepadamu, di mulut dan di hatimu. Barang siapa mendengar perkataan Tuhan dan membuka hatinya, menerima kehadiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidupnya, maka seseorang ini menerima dengan iman percaya. Orang ini sudah dijauhkan dari hukuman dan sudah tidak menanggung hukuman lagi. Siksaan tidak lagi menanggung siksaan lagi, karena sudah pindah dari maut ke dalam hidup dan memperoleh hidup yang kekal. Tidak akan ada lagi hukuman. Orang yang percaya akan Yesus Kristus, beriman di dalam Yesus Kristus, akan diselamatkan. Di dalam Injil, di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8, silakan saya membaca kembali. Kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan, itu karena iman. Itu bukan hasil bukan hasil usaha, tetapi itu pemberian Tuhan. Itu merupakan anugerah daripada Tuhan. Keselamatan itu anugerah Tuhan. Keselamatan itu pemberian Tuhan karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena mendengar firman akan Yesus Kristus, maka engkau telah diselamatkan. Kuasa maut tidak berkuasa lagi. Allah maut tidak kuasa lagi. Sebab engkau sudah dari dalam maut ke dalam hidup, dipindahkan ke dalam hidup, dan memperoleh kehidupan yang kekal. Sekarang orang yang dipercayakan Tuhan Yesus, itu yang kumpulan orang percaya itu disebutkan gereja. Gereja Tuhan ini kumpulan orang percaya 1, 2, 3 orang. Itu sudah disebutkan, itu namanya gereja Tuhan. Allah mau tidak akan dapat menguasai, sebab berkata Tuhan berkata apa? Petrus di atas batu karang ini kubangun jemaatku. Allah mau tidak dapat menguasainya. Allah mau tidak dapat menguasainya. Karena Yesus sudah mengalahkan kuasa maut. Kayu salib, penderitaannya, mati, dikubur. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Maut tidak berkuasa lagi, dan dia hidup untuk selama-lamanya, menjamin keselamatan saudara dan saya. Itulah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib sekali untuk selamanya. Tidak ada lagi korban-korban binatang, tidak ada lagi korban-korban sekian tahun, tetapi korban sekali untuk selama-lamanya. Itu artinya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, pengorbanan akan
dosa manusia telah ditanggungnya. Yesus mati sekali, dikorbankan hanya sekali, dan tidak terulang-ulang lagi ada pengorbanan binatang di setiap tahun. Tidak ada lagi pengorbanan di setiap pengorbanan Yesus sekali untuk selamanya. Orang yang beriman di dalam Yesus Kristus telah menerima anugerah daripada Tuhan. Orang yang percaya akan Yesus menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Jadi tidak lagi kita berkorban, lagi kita mengadakan korban. Tetapi korban Yesus itulah sekali untuk selamanya. Jadi sekarang yang kita akan lakukan sebagai orang percaya akan Tuhan Yesus, yang percaya di dalam iman dalam Yesus Kristus, tidak lagi melakukan korban penebus salah, korban penebus dosa. Yesus sekali mati dikorbankan untuk mengampuni dosa manusia. Orang yang percaya akan Yesus Kristus, yang beriman dalam Yesus Kristus, akan beroleh hidup yang kekal, diselamatkan, menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang kita hidup gereja kita, sekarang kita ini gereja itu hidup sekarang di bawah anugerah Tuhan. Bukan di bawah kutuk hukum Taurat, tetapi hidup bawah kasih karunia Tuhan, artinya anugerah Tuhan. Hidup dalam rahmat Tuhan, hidup dalam anugerahnya Tuhan. Kita telah menerima anugerah keselamatan. Gereja itu telah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Orang-orang percaya itu menerima Yesus sebagai Tuhan, itu mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Orang menjadi orang Kristen itulah anugerah Tuhan. Saudara menjadi orang Kristen itu anugerahnya Tuhan, itu rahmat daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi tidak ada lagi korban-korban lagi. Yesus cukup sekali dikorbankan untuk selama-lamanya. Dan orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus sudah tidak lagi menanggung hukuman, melainkan beroleh hidup yang kekal, sebab sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup, telah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Iman dalam Yesus, maka engkau selamat. Iman dalam Yesus, maka engkau diberkati Tuhan. Maka iman dalam Yesus menguasakan alam maut. Iman dalam Yesus mengalahkan iblis setan. Iman dalam Yesus dapat mengusir setan. Iman dalam Yesus Kristus dapat menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus memberkati.